hanya ada di Green Pramuka City. Halo Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kali ini kita akan membahas tentang semarak kemerdekaan yang ada di wilayah Green Pramuka City. Tentunya dalam rangka menyambut HUT Indonesia ke-79. Di studio sudah hadir narasumber kita dari pengelola yang diwakili oleh Mas Harlan. Selamat pagi Mas Harlan. Selamat pagi. Dan juga dari penghuni kita yang sangat segar sekali hari ini dengan baju merahnya, ya kan? Kita merah putih nih ya Bu ya. Betul. Ya, ada Ibu Jenny di sini. Selamat pagi Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh Bu udah hadir ke studio Green Pramuka City ini. Sama-sama senang diberi kesempatan gitu untuk ikut di dalam podcastnya ini. Gitu. Oke. Gimana Bu? Kegiatan sehari-hari apa Bu? Saya kebetulan nama saya Jenny, Jenny Purnamasari. Mungkin saya tinggal ada di salah satu unit di sini. Saya bekerja sebagai kontraktor dan konsultan. Kebetulan saya arsitek. Saya juga banyaklah ikut Green Pramuka ini dari mulai bendera. Ya, mulai dari bendera sampai saat ini. Ada yang saya sewa dan ada yang saya gunakan, begitu Mbak Meli. Oke. Kalau Bang Harlan ini kesehariannya apa Bang di pengelola? Keseharian saya simple aja ya, kayak manusia biasa gitu. Makan, kita bercanda ya. boleh bercanda. Jadi keseharian ya memang kalau saya kan mewakili pengelola, kerja sebagai pengelola itu cukup menyenangkan karena bergerak di bidang services, di mana service itu tidak ada batas terkait pelayanan. Karena kita antara bekerja dan membantu atau kemanusiaan itu menjadi satu, dan itu menyenangkan. Juga ketemu banyak orang, belajar karakter orang, tapi yang terpenting adalah kita itu memiliki atau mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap satu tenan atau satu orang ke orang lain, sehingga ke keluarga kita itu dapat memperlakukan gimana sih karakter keluarga kita, sehingga kita bisa memperlakukannya dengan baik gitu sih. Jadi pengalaman di pekerjaan tuh sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari, terutama istri ya yang selalu ketemu, karena istri itu yang dibilang susah ditebak. Ketika saya bekerja di pengelola, belajar mengenal orang, ternyata masih sulit ditebak gitu. Jadi agak curhat ya. Tapi setidaknya lebih mengetahui, lebih paham gitu. Iya. Ya ampun. Oke. Ini kan berarti kamu artinya sebagai ini ya, saling relasi antar penghuni, berarti ya lebih ke situ ya pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Iya, memang baiknya tuh kaitan dengan pengelola dan penghuni itu kaitannya bukan hubungan pekerjaan, tapi hubungan relationship atau building connection, di mana kita bisa saling membantu dan saling membutuhkan. Karena kalau tidak ada yang satu, tidak bisa berjalan untuk kebaikan lingkungan tempat mereka penghuni tinggal, dan juga kami selaku pekerja tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa bantuan penghuni juga, seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong untuk penghuni dan juga mungkin bentar lagi kita 17-an, ini di Green Pramuka City ini ada kegiatan apa Bang? Nah, sebenarnya kegiatan kita itu setahun itu selalu ada hampir 6-7, 2 bulan sekali atau 1 bulan setengah sekali gitu ya. Dan yang terdekat ini kan mendekati kemerdekaan ini pasti acara lomba-lomba 17-an. Juga lomba-lomba 17-an itu untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Sebenarnya tujuan kita tuh UMKM itu yang di sini ya, khusus penghuni punya usaha itu, untuk memperkenalkan produk mereka dan tidak ada biaya sama sekali. Jadi mereka bisa memperkenalkan produk, karena yang terpenting menurut kami itu, kami misalkan sehari atau 2 hari pada event-event atau tertentu itu memperkenalkan produk mereka supaya mereka lebih expandnya terutama karena kami bisanya di lingkungan penghuni, di lingkungan Green Pramuka kami bisa bantu itu, dan apa yang bisa kita bantu kami bantu sesuai kapasitas dan kemampuan kita.
Oke, berarti ada area khusus UMKM gitu, bazar gitu maksudnya? Iya, bazar betul. Bukan area khusus sih. Ketika acara kita kami melibatkan mereka, kami melibatkan penghuni. Kadang penghuni sendiri itu bazar ada yang memang memperkenalkan produknya atau berjualan, ada yang memang ingin berbagi. Oke. Jadi beragam tujuannya, tapi intinya adalah kami berusaha menyalurkan atau memposisikan kami sebagai mereka untuk mengembangkan atau menyalurkan dari dagangannya, UMKM-nya atau bakatnya kaitan dengan lomba-lomba itu. Oke, ini kita sudah ada penghuninya, langsung kita konfirmasi langsung Sobat iya. GPC, kita Silakan. konfirmasi nih ya Iya. dengan Ibu Jenny nih. Nah, yang Bu, tadi kalau kata Bang Harlan itu ada lomba, ada juga bazar untuk UMKM, penghuni supaya orang-orang juga bisa lebih mengenal. Nah, Ibu ikut yang mana nih, Bu? kalau saya kebetulan punya lingkungan di sini itu ada beberapa teman yang tinggal di sini maupun yang mereka berinvestasi. Jadi ya maklum kita emak-emak ikutnya bazar. Gitu. Ada cucu waktu itu juga pernah ikut ada melukis, mewarnai gitu kan. Terus baca bacaan Quran Iya. atau apa Iya. gitu, saya lupa ya. Jadi banyak memang. Nah, tapi yang saya ikutin itu adalah bazar sama lomba mancing. Oke. Kebetulan saya punya relasi juga boleh mengikuti. Jadi saya kebetulan punya relasi yang suka gitu kan mancing. Ada mau mancing nggak? Ayo ikut. Nah, ikut mereka. Nah, kalau bazar memang tadi seperti Mas Harlan jelaskan, selain untuk memperkenalkan apa yang penghuni itu bisa lakukan, artinya mereka memasak, mereka punya unggulan. Saya suka dikasih selebaran, hubungin ini kalau memerlukan makanan ini gitu. Itu berjalan. Nah, jadi pada saat bazar itulah seperti ya tes foodnya ya gitu ya. Oh, si Anu punya ini, sini. Nah, mereka tuh saling tukar gitu, tukar nomor telepon, itu sudah berjalan. Nah, dari sifat yang untuk memajukan dari UMKM itu adalah sifat itu. Nah, terus kemudian kedua adalah sosial. Rata-rata yang ikut bazar kan nggak habis semua. Iya, betul. Nah, itu mereka saya lihat mereka itu berbagi juga kepada satpam, tukang parkir atau siapa, antar mereka pun terjadi transaksi begitu, khususnya makanan ya. Nah, memang dari bazar itu saya lihat lebih ke arah makanan banyak. Mungkin clothing atau yang lainnya masih sedikit ya gitu. Jadi ya senang lah, menyenangkan gitu kegiatan itu, kita kumpul gitu kan semuanya, dan memang ya lomba-lomba itu ada lah gitu, dan kita ngikut juga ya yang sekapasitasnya kita. Kebetulan kalau ada cucu ya ikut gitu. Begitu Mbak. Ya berarti memang lebih ke kekeluargaannya ya, Iya, Bu ya. betul. Tapi pernah menang nggak, Bu? Enggak. Bakalan ini nggak pernah menang, boleh coba. Kalau bazar tidak ada menang kalah ya. Tapi kalau mancing itu dapatnya kecil-kecil, terus yang katanya dipitain atau apa tuh nggak dapet gitu. Jadi belum beruntung lah. Iya. Jadi belum dapet ikan yang gede. Mungkin Belum. besok nggak usah dipancing kali ya. Iya, langsung Langsung disangkutinnya. disangkutin ikannya. Iya, oke. Nah, ini kan kalau misalnya balik lagi nih ya kan, kita kan kalau di setiap wilayah pasti ada ciri khas nih kalau mau 17-an. Kalau di Green Pramuka City nih, aku mau nanya sama Bang Harlan, apa ciri khas dari nuansa kemerdekaan di Green Pramuka City? Sebenarnya karena gedung kita banyak ya, saat ini 9 tower, ciri khas khusus sih memang mungkin kita memeriahkannya kalau di apartemen-apartemen lain gambarannya mungkin sama lombanya ya. Cuman memang ciri khasnya kita melibatkan bazar. Yang jarang itu melibatkan bazar. Bazar itu sendiri benar-benar untuk penghuni kan, dan itu tidak dikenakan biaya sama sekali, free gitu ya. Jadi itu yang ya menyenangkan ya. Iya, jadi memang kelebihan khususnya memang di posisinya di bazar memang. Seperti kalau kami kan mungkin beberapa karyawan pengelola di Green Pramuka pernah bekerja di pengelola di tempat lain juga, mungkin ada juga namanya lomba, pasti ada karena memang memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Tapi memang yang berbeda di sini itu bazar. Memang kami terpikir untuk ekspannya bazarnya penghuni itu kaitannya terkait pada saat COVID. Oh, oke. Jadi COVID itu memang memukul semua kalangan ya. Jadi apa yang bisa kami lakukan, apa kita bantu, karena sebenarnya kami sama penghuni itu sangat erat kaitannya, walaupun kita mungkin nggak saling kenal, yang kenalnya mungkin yang hanya sering ke customer service atau beberapa kali ketemu, atau ada kan yang sama sekali nggak ketemu memang. Misalkan kayak dia komplain apa ada kebocoran, tapi di huninya sama pembantunya, kita kan nggak tahu pemiliknya siapa. Tapi di luar dari itu kami perlu memikirkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan penghuni, bukan berarti kami sebelaga sok pemerintah ya, tapi untuk sedikit membantu ekspannya penghasilan penghuni itu, atau ekspannya produk-produk penghuni yang mereka jual itu gimana. Makanya kita adakan bazar itu dimulai pada saat puasa sebenarnya, akhirnya berdempet di lomba-lomba dan kegiatan lainnya gitu. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin penghuni kita kan banyak banget ya. Nah, kalau misalnya dari pengelola nih bikin kegiatan, sulit nggak untuk mengkoordinir penghuni yang dari 9 tower ini? Gimana? Atau mungkin berapa butuh jumlah juga penghuninya? Kalau saya boleh tahu, dari 9 tower kali berapa? Iya, bagaimana cara koordinasi? Sebenarnya kalau jumlah penghuni itu kan berarti kan kategorinya yang huni ya, penghuni yang tempat di sini itu kira-kira 60%. Berarti kan saat ini 9.000 atau 7.000 sampai 8.000 yang sudah dimiliki oleh pemilik ya. Entah itu dihuni sendiri pemiliknya, entah itu dihuni saudaranya, entah itu disewa, itu sekitar 60%. 60% dari data kami mengkolek data itu dari pemakaian listrik airnya gitu. Ada juga mungkin yang di sini sebenarnya Sabtu Minggu aja itu kami tidak kategorikan penghuni. Bisa saja mereka huni tapi mereka jarang memakai listrik air. Jadi patokan kita hanya listrik dan air pemakaian. Jadi kami hanya dapat menyimpulkan 60%, mungkin bisa lebih. Untuk mengkoordinirnya sebenarnya kan acara-acara seperti ini kan kami punya aturan, tapi juga ada pemenang. Jadi sebenarnya tujuan kami lomba itu bukan mencari pemenang kan. Kita mengumpulkan penghuni bersama-sama, saling kenal, saling akrab. Karena kan katanya silaturahmi pembawa rezeki. Selain buka bazar, silaturahmi juga pembawa rezeki gitu. Jadi tujuannya tuh ke situ, meningkatkan rezeki atau membuat rezeki baru dari segala arah, dari segala usaha, silaturahmi dan lain-lain. Termasuk ke kitanya sendiri. Pasti kalau kita melakukan itu, feedback ke kitanya juga pasti ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari Ibu sendiri, Bu, selaku penghuni, Bu, kira-kira Ibu ini nggak, Bu, ikutan sama penghuni itu, ayo ikut kegiatan gitu, ada motivasi mereka gitu? Ada, jadi kegiatan itu kan sebetulnya fungsinya kan tadi saya bilang ada 3 ya. Kalau saya menyimpulkan, satu adalah untuk kita sendiri gitu. Untuk kita sendiri kita tuh happy, kita seneng lihat orang ada sesuatu yang berkegiatan lah gitu ya di luar rutinitas. Nah, kedua adalah antar penghuni. Ada apa ya? Kita bisa tahu, oh sampai saya juga tahu depan saya siapa. Terus gitu kan. Oh paling enggak kita tahu lah. Antar penghuni itu ada interaksi, 1-2 orang bisa kita kenalin. Nah, yang ketiga adalah tentunya seperti Mas Alan bilang, antara kita dengan pengelola. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Nah, artinya kita punya tetangga, kita bisa maklum misalnya. Contohnya saya gitu ya, depan saya tuh banyak anak kecil ya dimaklumin kalau itu jadi ada sedikit kebisingan atau apa, itu sebetulnya gunanya untuk itu. Terus sekali-sekali juga dengan pengelola kita jadi tahu kalau si yang seperti Mas Harlan aja itu kan selalu ada ya gitu kan, selalu ada di lokasi untuk mengurus segala sesuatunya, otomatis saya kenal dengan stafnya Mas Harlan, ada Mbak Mumu, ada siapa. Saya juga kenal, bahkan engineering sering saya mungkin paling bawel ya gitu. Tapi artinya kita bisa berinteraksi dengan baik ya, tadi yang tak kenal tak sayang itu ya. Baik dengan orang
sesama penghuni maupun dengan pengelola. Jadi positif banget lah itu kegiatan, dan tentu saya kasih tahu teman saya itu, saya capture di lift kan selalu ada pengumuman kan, saya foto, saya kirim, ada yang mau ikut nggak lomba mancing, ada bazar, ada lomba-lomba yang anak kecilnya, itu saya selalu saya share. Ya dengan lingkungan saya ya tentunya yang saya terus terang belum mau masuk ke grup penghuni. Itu mungkin saya belum ya, karena artinya saya masih belum tahu ya, itu mungkin hanya perlu waktu gitu ya. Saya lebih mengenal orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau yang orang-orang sudah sekeliling kenal kayak depan saya, terus kemudian ada teman-teman saya yang jumlahnya juga nggak sedikit di situ gitu. Sampai waktu beli pun saya jadi toanya. Wah, boleh tanya. Wah, ini jangan-jangan merangkap humas ini. Aduh, sampai saya itu dibilangin sama teman-teman saya, Yan, lo PR-nya GP, lo enggak. I really, tapi ya GP itu adalah di tengah kota. Ya saya sebagai orang yang mengerti bangunan, saya mengerti perencanaan. Tentunya Green Pramuka ini memang memiliki nilai lebih ya, gitu. Hanya tinggal tadi kembali ke pengelola ya, dengan mengadakan acara yang mungkin lebih makro gitu ya, lebih spektakuler, plus hadiahnya juga spektakuler. Ini bagaimana Bang Harlan, kita langsung nih tanyain nih. Nah, ini sekaligus ini nih masukan ya Bu, ya masukan untuk kedepannya ya, kira-kira inovasi apa yang harus diambil sama pengelola. Lebih luas gitu Mas Harlan. Nah, kira-kira gimana Bu? Ibu maunya apa Bu yang ditingkatkan Bu? Ya itu tadi mungkin pengumumannya ya, memang saya lihat pihak Green mungkin juga kan keterbatasan untuk pengamanan, untuk mengelola. Kalau dari orang luar itu kan juga agak sulit gitu kan. Nah jadi tapi boleh dicoba gitu kan, artinya mungkin dari ya saya lihat sih sudah ada ya puskesmas kesini untuk vaksin, untuk memberikan vitamin, itu ada. Artinya kita interaksi keluar juga ada. Nah mungkin itu Mas Harlan yang lebih digaungkan, itu lebih. Kalau perlu kita main bola Mas ke Rawasari. Ketinggalan nih kurang nih kayaknya. Ada Bu. Bentar lagi futsal ada ya. Tapi kalau mungkin futsal kalau kita masih ke tahap internal, mungkin besok ke penghuni. Karena yang tim itu biasanya lebih mempererat. Betul. Gitu kalau bikin tim ya. Kan artinya futsal, volley itu kan tim. Penghuni antar tower berarti Bu ya. Iya, mungkin begitu. Jadi memang ke nggak depan mudah. mungkin ada futsal dan volley ya. Gimana Bang? Ya, semua masukan bagus ya. Pingpong. Pingpong sudah ada? Pingpong belum Bu. Belum. Fasilitasnya sudah ada. Fasilitas sudah ada. Betul, pingpongnya sudah ada, tapi untuk lombanya kita belum melombakan karena mungkin juga pengalaman kami di catur. Ketika itu kan kalau lomba catur aja kan kita beberapa hari, misalkan waktu itu pertama 3 hari kita mulai. 3 hari itu ketika mereka menang kan harusnya mereka datang tuh besoknya. mereka tuh ada yang nggak datang karena kesibukan masing-masing. Betul. Itu sulit juga karena kan kayak mereka merasa. Jadi mereka ya jadinya menang yang satu gitu kan. Kadonya kurang gede. Kado. Oh mungkin betul kan. Nah mungkin kadonya 1 unit apa? Betul. Enggak. IPL gratis bulan gitu. Kan itu yang memberatkan, bukan memberatkan, tapi artinya yang wajib ya. Jadi memang sebenarnya posisi pengelola itu mengadakan lomba bukan mencari pemenang. Wah, ini sebenarnya kamuflase nih. Jadi sebenarnya untuk membaurkan atau mencairkan suasana yang tadinya masing-masing, bahkan satu unit mungkin yang Ibu bilang, mungkin Ibu tipenya dekat dengan samping penghuni. Ada juga yang walaupun satu tower satu lantai nggak dekat, kita tuh mempersatukan itu sebenarnya. Mungkin nanti kalau usaha-usaha kalau misalkan kaitan dengan hadiah lain-lain boleh kita akan kita akan coba budgetin atau mencari sponsor siap-siap kalau yang mau ya. Coba kira-kira nih Sobat GPC ada yang mau jadi sponsor nggak? Benar, sponsor kaitan. Tapi kembali lagi sponsor itu kayak misalkan yang usaha di sini atau ingin memperkenalkan produk di sini,
kita juga welcome, tapi kaitannya kami juga harus screening supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan contoh dari luar, tapi ternyata di sini usahanya udah ada. Kita pasti prioritasnya usaha yang ada di sini, baik itu usahanya penghuni maupun yang sewa di sini. Begitu sih. Oke. Nah, kita kalau ini nih tadi kan udah sempat nih Ibu bilang mungkin hadiahnya kurang ya kan. Terus juga mungkin tapi dari mungkin yang belum sempurna mungkin ya kegiatan ini. Tapi kira-kira Bu ada respon Ibu, tanggapan Ibu Bu sebenarnya secara keseluruhan tentang kegiatan ini tuh seperti apa Bu? Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan khususnya 17-an ya itu saya rasa sudah cukup ya, hanya perlu ditingkatkan mungkin ya tadi lagi diperbanyak jenisnya, kemudian mungkin dari masukannya kalau memang bisa seperti ada olahraganya, kemudian hadiah tentunya karena itu menarik kan, sangat menarik. Nah tapi overall it's good lah gitu ya, mungkin belum bintang 5 ya Mas Arlan, tapi tidak bintang 3 juga, sudah bintang 4 mendekati 5, hanya tinggal menambah dari segi jenisnya, kemudian tadi hadiah, kemudian terus masanya, yang keikutsertaannya gitu, mungkin lebih diperluas. Cuman ya itu tadi kaitannya dengan pengamanannya kan. Nah kalau di luar daripada skop kita, GPJ bisa kita mau cari orang luar atau boleh ikut gitu, itu kan tentunya ada pengamanan tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan kemarin pun ada orang luar boleh masuk, tapi atas rekomendasi pemilik, penghuni gitu. Kayak saya contohnya ya Mas Arlan ya, ada yang mancing itu memang relasi saya orang luar gitu, tapi itu rekomendasi saya dan itu tiap tahun dia ikut gitu kan, karena dia hobi. Ya saya bilang ikut-ikutlah ya buat senang-senang kan, nggak dapat hadiah ya udah saya yang traktir, makan di Green Pramukamu. Iya, pendapatan buat kita ya. Dan terus terang ya itu jadi promosi yang bagus ya. Betul. Gitu kan, artinya di situ tuh enak. Nah, karena ini itu nah ya, itu jadi yang dari mulut ke mulut ya. Betul. Udah bagus, hanya diperbaikinya ya dalam pengelolaan yang mungkin tadi Mas Arlan bisa lihat jumlah atau jenisnya ya gitu. Udah pengumuman juga udah oke, di lift itu saya baca terus. Nah ini untuk target tahun ini nih, kira-kira kan ini bentar lagi lomba nih 17-an ya, targetnya apa sih Mas? Targetnya kalau dari target sendiri, kalau kami itu hanya berusaha memperbaiki tiap tahunnya lomba itu kekurangan-kekurangan sebelumnya kami koreksi, terus kita perbaiki di lomba-lomba saat ini gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sekarang ini posisi lombanya nih yang berbeda nih lokasinya. Ya, coba sebelumnya bisa di Krisan, sekarang di Nerin ya, Nerin outdoor, semi outdoor lah dikatakan. Jadi challenge-nya adalah kami baru menempati tempat Nerin ini, mudah-mudahan akan lebih baik karena kita juga belum mapping. Mudah-mudahan setelah ini kita baru tahu kekurangannya apa. Tapi kami pasti mengkoreksi kekurangan-kekurangan dari yang sebelumnya di Tower Krisan atau Biru, kita ke Tower Nerin. Semoga lebih banyak lagi. Harapannya sebenarnya bukan dari kami yang improve, tapi harapannya adalah pesertanya bertambah, karena semakin banyak peserta bertambah berarti kegiatan ini semakin banyak manfaatnya untuk penghuni lainnya gitu sih. Oke, sekalian deh kita promosi, Mas Arlan promosiin dulu nih kegiatan 17-an nanti untuk sobat GBC yang mungkin lagi nonton. Nah, untuk sobat GPC ya, pertama itu kami memang khususnya penghuni atau pemilik ataupun yang tadi Bu Jen katakan relasi pemilik yang sudah didapat rekomendasi pemilik kaitannya dengan acara-acara kegiatan, silahkan diikuti. Jika punya, saat ini kan 17-an kaitannya ada lomba anak, lomba dewasa, bagi yang punya anak silahkan ikuti. Jangan khawatir jika anaknya introvert atau anaknya apa, kami di sini bukan mencari pemenang, tapi kami melatih supaya mereka biasa bersama berinteraksi dengan orang gitu. Pun tidak menang tidak apa-apa, kami menyediakan bawaan lah ibaratnya, goodie bag gitu ya, goodie bag kayak snack gitu. Tujuannya bahwa
ketika mereka sudah ikut, mereka tuh sebenarnya udah menang karena mereka sudah dapat hadiah. Itu Iya. sudah gitu. Jadi posisinya silahkan Bapak Ibu tidak perlu malu jika anaknya pun jika anaknya belum mau ikut lomba, silahkan menjadi penonton saja. Memang itu tujuan kita. Kami paham, kami juga punya punya keluarga di rumah, mungkin ada anak yang tipenya begini, tipenya begitu. Silahkan dipersatukan karena interaksi atau berhubungan sosial itu sangat baik kaitannya untuk mengembangkan potensi diri atau membentuk karakter anak tersebut. Nah juga yang dewasa, mungkin yang dewasa itu kayak lomba kerupuk kita menyediakan juga yang dewasa. Kita punya stressful yang tinggi di tingkat kerja ya. Kita tidak bisa meluapkan. Betul. Kita tidak bisa meluapkan di mana-mana. Kita pengen teriak tapi di Gimana, itu gitu. takut dibilang orang gila. Luapkanlah dengan makan kerupuk gitu ya. Gitu. lagi. Iya. Itu selain info-info di Mading atau juga di WA, di WhatsApp Blast, kami juga ada IG bp.greenpramukacity atau bp.greenpramukacity. Di situ ada kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan kami selain juga kegiatan itu ada kegiatan maintenance yang kita atau improvement atau apapun di situ. Silahkan di situ dilihat apa yang sudah kami lakukan, dan jika memang ada yang perlu diimprove bisa juga DM atau direct message ke bp.greenpramukacity atau ke WA masing-masing kantor customer service jika ada di daerah pembangunan 1 yaitu Fagio, Pino, Krisan, Bougainville dapat menghubungi customer service yang ada di Tower Hijau atau Fagio. Jika di tower yang daerah pembangunan 2 atau Nerin, Magnolia, Scarlet, Orchid, Penelope dapat menghubungi customer service yang ada di P2 Magnolia dengan nomor telepon yang sudah ditentukan itu. Intinya sih seperti itu dari kami berusaha semaksimal mungkin memperbaiki yang perlu diperbaiki atau menjalankan masukan dari penghuni atau komplain penghuni yang memang itu harus kami perbaiki, dan juga dengan keterbatasan kami yang di luar kewenangan kami mohon maaf, tapi kami berusaha semua berusaha menerima atau melaksanakan apa yang bisa kami lakukan. Posisinya seperti itu sih. Oke, cukup untuk merampung semuanya ya. Siap. Nah, ini tinggal kita nih. Tadi ada lomba makan kerupuk. Kira-kira Ibu Jenny mau ikutan nggak lomba makan kerupuk? Saya menyediakan kerupuknya boleh. Oke. Jadi ditampung ya. Iya, tapi ya alhamdulillah itu saya senang sekali dengernya tadi kan. Ya bazar insya Allah lah. Kalau saya tuh kemarin itu sempat miss satu kali ada bazar waktu Ramadan itu. Ya memang karena kita kesibukan ya gitu. Tapi kalau enggak pasti ikut. Jadi Ibu Apa yang aja? akan menyiapkan kerupuknya ketimbang lombanya. Daripada lombanya. Oke. Sepertinya kerupuknya udah dibeli Bu, kalau bisa Ibu nasi dan lauknya. Boleh ya, bener sekalian bazar kan ya, sekalian ya. Sekalian makan bener. Nah, terakhir nih Bu sebagai penghuni Bu, kira-kira harapan Ibu ke depannya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Green Pramukacity ini seperti apa Bu? Ya, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Green Pramuka itu dengan segala aktivitasnya gitu ya, menjadikan suatu lingkungan yang bersih, sehat, Amin. tentram. Wah, amin. Dan satu lagi, Apa tuh? membahagiakan. Wah, ini yang paling penting Itu, nih. jadi bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal tadi, bersih, sehat, tentram, tentunya kita akan bahagia. Pamungkas. Itu. Kalimat pamungkas. Bisa kan Mas Darlan? Bisa nggak tuh? menciptakan itu ya? Kami akan berusaha semaksimal dengan sinergi kita bersama Amin. penghuni pastinya. Kita butuh sinergi ya. Amin, Aman insya banget ya. Allah. Ya, amin, insya Allah. Tapi memang pasti ini bakal jadi masukan ya buat pengelola ya ke depan. Oke, Sobat GPC, dengan tadi kalimat pamungkas dari Ibu Jenny yang tentunya menjadi harapan untuk kita semua, keluarga GPC ke depannya, menutup perjumpaan kita di episode kali ini tentang Semarak Kemerdekaan di Green Pramukacity. Ke depan kita bakal undang lagi narasumber-narasumber yang tentunya lebih keren. Pokoknya terus ya kita juga bakal ngobrol-ngobrol banyak di sini.
Jadi aku mau ucapin terima kasih dulu nih untuk Ibu Jenny yang sudah Sama-sama. hadir di studio kita. Terima kasih sama-sama Jangan- sudah mendengar. Jangan kapok ya Bu kalau Oh, misalnya enggak, besok lagi enggak, di insya Allah. Selama diundang. masih bisa. Iya. insya Allah. Oke, dengan Bang Harlan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya ya kan. Nah, jadi oke sobat GPC. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.